panjenengan tadi malam hubungan suami istri. Pas bangun, ternyata 5 menit menjelang adzan subuh. Milih mandi besar atau sahur? Sahur. Berarti adzan subuh hadas besar. Adzan subuh yang kita udah gak boleh makan, gak boleh minum dalam keadaan berhadas besar. Ya Pak, milih mandi apa sahur? Repot ini kan. Nah itulah jawabannya. Kalau nggak punya ilmu, bingung kita. Maka itulah pentingnya ilmu sebelum Ramadan. Nah Nabi Muhammad, kata Ibunda Aisyah, pernah memasuki waktu subuh di bulan Ramadan dalam keadaan junub. Berarti kalau kita ngerti ilmunya gampang. Kurang 5 menit, gak usah mandi, makan dulu. Karena mandinya bisa ditunda. Yang penting sholat subuhnya sudah mandi, sholatnya yang penting. Tapi azan subuh Anda belum mandi, gak jadi masalah. Pertanyaan kedua, ada orang diet, ya kan? Jadi makannya itu telur rebus setiap pagi. Dia makan telur rebus pertama, kedua, ketiga, keempat, dia siapin 5. Pas telur rebus keempat, dia baru ingat kalau hari itu puasa Ramadan. Dalam keadaan telur rebus sudah bikin tenggorokannya dia udah gak bisa napas. Karena telur rebus ya tahu kan? Pas dia ingat, pas gak bisa napas, boleh gak dia minum? Oh, udah ingat puasa? Boleh? Batal gak? Lah kalau batal gak boleh dong? Iya gak boleh. Lah gimana ini? Nah itu kan, karena sekarang masalahnya bukan lagi boleh tidak boleh, mana yang lebih besar manfaatnya atau mudorotnya. Karena kita tidak boleh memudoroti diri sendiri. Nah itu kalau nggak ada ilmunya Pak, itu tanya ustadz dulu dalam keadaan nggak bisa napas, keburu mati. Nah itulah pentingnya ilmu. Maka kita perlu punya ilmunya. Itu persiapan Ramadan yang kedua, ilmu. Persiapan Ramadan yang ketiga, doa. Itulah kenapa ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahkan ulama zaman dulu, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu doa kepingin berjumpa Ramadan itu dimulai semenjak bulan Rabiul Awal. Bulan Maulid itu sudah doa. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Berapa bulan? 6 bulan sudah minta sama Allah. Kita ada yang besok Ramadan masih belum tahu. Loh, sudah terawih. Berarti besok Ramadan ya. Bayangin, ini manusia yang gak ada siap sama sekali ketemu Ramadan. Nah maka bagaimana caranya biar pahala Ramadan tetap kita dapatkan walaupun ternyata takdir menjadikan kita tidak ketemu bulan Ramadan. Nomor 2, harus punya persiapan. Karena persiapan kita oleh Allah ditulis. Persiapannya hati, ilmu, dan doa. Yang terakhir, penutup. Bagaimana caranya agar kalaupun usia tidak sampai bulan Ramadan, tapi insya Allah pahala Ramadan tetap kita dapat. Sedekah Ramadan mulai sekarang. Kenapa Ustadz harus mulai sekarang? Bukannya pahala kalau sedekah pada bulan Ramadan pahalanya lebih besar? Jawabannya 2. Nomor 1, siapa yang jamin uang kita masih ada sampai bulan Ramadan? Kalaupun uangnya masih ada, siapa yang jamin umurnya ada? Kalau umurnya ada, uangnya ada, siapa yang jamin semangatnya masih ada? Hah? Kita hidup di dunia, kita nggak tahu besok mau terjadi apa. Iya Bandai, lah tunggu dulu, pelan-pelan. Setuju dah ini? Setuju ya? Tapi tidak apa-apa lah, setuju tidak setuju, yang penting dengerin dulu aja ya. Nah, maka artinya kalau kita punya umur, uangnya belum tentu ada. Uangnya ada, umurnya belum tentu ada. Uang dan umur ada, taufik, semangat untuk sedekah belum tentu punya. Nah maka itulah kenapa perlu dijaga mulai
sekarang. Nah, itulah jamaah, antum buka kitab Lataiful Ma'arif Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu zakat mal mereka, zakat harta mereka, itu keluarnya di bulan Sya'ban. Keluarnya di bulan apa? Sya'ban sekarang. Kalau kita nunggu Ramadan, sayang banget Ramadan dikit lagi, tunda sampai Ramadan. Karena mereka ngitungnya nggak seperti kita ngitung kalkulator. Allah Ta'ala nggak bisa di kalkulator. Kalau Ramadan zakatnya 10 juta dikalikan 10 kali Ramadan, nggak bisa. Tapi apa? Kenapa mereka mengeluarkan zakat mal mereka di bulan Sya'ban? Aunan lil fuqara'i wal masakin, supaya orang fakir miskin kalau mau ketemu Ramadan hatinya tenang, karena beras sudah ada, minyak ada, uang ada, makanan siap. Apalagi fakir miskin yang di rumahnya banyak anak kecil. Subhanallah, Ramadan sedih Pak kalau di rumah tidak ada persiapan. Nah, maka diawali sedekah Ramadannya mulai sekarang. Ngomong sama takmir, Pak Takmir, takmir itu kalau di sini DKM ya. Pak Ketua DKM, ini saya sedekah 5 juta. Tapi amanat jangan dipakai kecuali untuk kegiatan Ramadan. Sedekah ke pondok pesantren, saya sedekah 5 juta. Tapi ini amanat dipakai untuk buka puasa santri selama bulan Ramadan. Datang lagi ke rumah keluarga, ini saya kasih kamu tapi amanat, gunakan uang ini nanti di bulan Ramadan untuk beliin baju baru buat anakmu. Nah, sehingga kalau nanti Ramadan sampai ternyata umur kita mundur, na'udzubillah min syarri dzalik, mudah-mudahan panjang umur semua, kita sudah punya tabungan untuk bulan Ramadan. Kalau nunggu Ramadan, waduh mohon maaf, mudah-mudahan sampai, tapi belum tentu sampai. Tidak ada jaminan. Saya punya satu cerita saya pakai buat penutup. Ini teman kami sendiri, tapi udah sepuh. Ya tapi teman. Namanya Haji Yazuri. Orang asli Lamongan, pedagang ikan seger. Pindah ke Kediri. Waktu itu tanggal 5 Muharram. Tanggal 5 Muharram, saya ceramah di masjid beliau tentang keutamaan puasa Asyura. Saya bilang, kalau puasa Asyura pahalanya sebesar itu, terus kita tahu memberi makan orang buka puasa itu pahalanya seperti orang yang puasa, maka kalau antum siapkan buka puasa untuk orang semasjid, pahala orang semasjid buat antum semua. Subhanallah, tanggal 8 Muharram ini Pak Haji Yazuri beli kambing besar. Tahun itu sudah sekitar 10 tahun yang lalu, itu dia beli harga 3.700.000, 10 tahun yang lalu, tanggal 8. Sebelumnya tanggal 6-7 dia pulang ke Lamongan, ke rumah keluarganya, bawain kopiah, dibagi-bagi ke keluarganya di Lamongan. Terus dia bilang apa? Saya punya utang dah. Kalau saya punya utang ngomong, saya bayar sekarang. Terus dia minta maaf segala macam, balik ke Kediri, tanggal 8 beli kambing. Kambing itu 8 sore dikasihkan menantunya. Namanya Haji Sugeng. Geng, pegang. Saya mau pakai bahasa Inggris boleh enggak? Geng, waduh saya cekelan. Mene, rambutan. Belehen isu-isu. Sore, gawonan tukang sate, aku wis pesen di dandakno. Ngerti ya? Susah bahasa Spanyol ini Pak, bukan Inggris ini Pak. Dia ngomong sama menantunya, Sugeng, ini kambing kamu rawat. Besok pagi kamu sembelih. Setelah disembelih selesai, ini tanggal 9-nya. Besok pagi tanggal 9 kamu sembelih. Kamu bawa ke tukang sate untuk dimasak. Saya udah ngomong. Nanti satenya sekian, gulenya sekian, krengsengan sekian, saya udah bayar semua. Nanti tanggal 10 sore kamu ambil ke tukang sate, kamu bawa ke masjid, kamu bagi di masjid. Antum tahu? Tanggal 8 malam orangnya meninggal dunia.
Kambingnya sudah siap dibeli, besoknya kambingnya disembelih, tanggal 10-nya orangnya di kuburan, kambingnya dimakan orang buka puasa Asyura. Subhanallah, bahagianya orang ini. Orangnya di alam kubur didatengin malaikat munkar dan nakir dalam keadaan sedekahnya dia sedang dinikmati orang yang puasa. Nah ini jamaah, maka 3 perkara ini kita pegang mulai sekarang. Apalagi sekarang ini zamannya banyak orang wafat mendadak. Saya cek pelan-pelan. Sebelah sini berat. Aduh, hati-hati. Sama semua ya, maka hati-hati. Nomor 1, niat. Niatkan mulai sekarang. Terawih, puasa, khatam Quran, sedekah. Nomor 2, persiapan. Hati dibersihkan. Ilmu mulai dipelajari. Kemudian persiapan banyak berdoa. Dan yang terakhir, sedekah Ramadan, tapi mulainya kapan? Sekarang. Kalau kita ada rezeki sekarang keluarin. Titipkan ke tempat-tempat yang amanah. Dan yang paling bertanggung jawab untuk masjid di sekitar kita adalah orang sekitarnya. Maka masjid seperti semacam ini, nanti kan Ramadan pasti banyak kegiatan. Cicil mulai sekarang. Ini buat kegiatan Ramadan. Dan sedekah itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, la tanqusu malun min shadaqah. Harta itu tidak berkurang karena disedekahkan. Justru apa? Justru harta itu akan bal yazda, bertambah dengan sedekah tersebut. Barakallahu fiik. Itu yang dapat kami sampaikan, pas ya, tidak terlalu panjang, 10 menit pas. Berapa? 10 menit. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.